butuh peta 3. Katakan ini kita punya satu peta ya. Peta yang berikutnya kita buat lagi, ini peta ya. Ini kurang lebih yang sama ini tentu ya. Kemudian lagi kita bikin peta. Ini kelihatan ada ya? Halo? Lihat, Pak. Iya, Pak. Oke, kelihatan. Saya bikin contoh yang sederhana aja. Tadi saya bilang kita butuh peta geologi. Ya, peta geologi. Peta geologi katakan lokasi yang kita survei ada 1.000 hektar itu ya, katakan 1.000 hektar ya. Peta geologinya nggak akan banyak, paling 2 atau 3. Untuk mempermudah contoh, kita bikin 2 saja. Sorry, salah. Bukan ini. Kita bikin contoh ya, untuk mempermudah proses, katakan di tempat yang kita survei itu ada 2 satuan geologi seperti ini. Ya, sorry, ini nggak ada yang ini ya. Karena saya pakai mouse, nggak pakai pen. Jadi yang ini, yang atas, geologinya adalah dia rawa, misal. Yang sebelah bawah, yang bawah, geologinya adalah misalnya batuan masif. Contohnya, entah itu batuan kapur, relatif masif ya, atau batuan yang lain. Katakan batuan kapur. Ini rawa, ini kapur. Ya. Yang kedua, kita butuh data, katakan apa tadi? Morfologi ya. Morfologi juga untuk mempermudah prosesnya, hanya contoh saja. Kita ambil 2 saja lah morfologinya ya. Contohnya morfologi begini. Yang satu adalah 0,3%, yang ini 0,3, yang ini adalah 38. Ya, sama-sama di dataran rendah. Ini adalah batuan kapur, ini adalah batuan rawa, ini adalah batuan kapur, ini adalah 0,3, ini adalah 38. Berikutnya kita punya data curah hujan, ya. Curah hujannya itu seperti ini petanya. Katakan seperti ini. Nah, oke. Ini adalah 2000 sampai dengan 2500 mm per tahun, yang ini adalah 1500 sampai dengan 2000 mm per tahun. Oke, kita punya 3 peta. 1 peta geologi, 2 peta morfologi, 3 adalah peta iklim. Ya. Kemudian kita overlay. Kita overlay ketiga peta itu, hasil overlay-nya kan kurang lebih begini. Kita taruh sini aja, kita taruh sini, nanti ada pada lagi sana ya. Oke. Hasil overlay-nya kalau kita overlay di proses di laboratorium akan seperti apa? Kan kurang lebih seperti ini. Sorry, ini tangan saya lagi Oke, ini adalah bentuk dari ini. Kemudian ini kita tarik begini, ya. Ini adalah bentuk dari ini. Yang satu adalah katakan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk overlay ya. Ini masuk ke sini, kita overlaykan, kita tumpang susunkan jadi begini. Sehingga kalau kita lihat secara kasat mata, ini sederhana kelihatannya. Karena yang kita pertimbangkan ini cuma 2 kelas, ini 2 kelas, ini 2 kelas. Dalam kenyataannya ini ada banyak kelas, ada puluhan kelas. Kalau ribuan hektar. Dalam kenyataannya ini juga kelerengan itu sangat jarang, cuma 2. Bisa jadi dia sampai maksimal kan ada berapa? 03, 38, 815, 1530, 245, sampai 5 kelas, Pak. Ada berapa? 5 kelas, Pak. 5 atau 6 ya? Tergantung metodenya. 5 atau 6. Ini 6, katakan 5 ya. Yang ini apa tadi? Klimat ya. Klimat itu kan paling tidak ada 4 kelas. Dari yang 500, ada yang 500.000, 1.000, 1.500, dan seterusnya. Macam-macam. Ya. Sehingga nanti variasinya kan banyak. Nah, karena kita pakai contoh 22 dan 2, maka yang terbentuk ada berapa? Ada 3 land unit di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 2, 2 kali ya, itu ada 6. Ada 6 unit. Ada 6 land unit. Sehingga kalau kita tunjuk di sini, kira-kira ini apa ini? Yang di sini apa ini? Coba salah satu bisa nggak? Ini berarti batuannya adalah rawa, geologinya adalah rawa, kemudian morfologinya adalah 0 sampai dengan 3, kemudian curah hujannya adalah 1.500 sampai dengan 2.000 ini. Sedangkan yang di sini, berarti apa ini? Ini apa namanya, batuannya
Ini apa di sini ya berarti ya? Kapur. Tadi apa ini? Kapur. Batuan kapur ya. Kemudian ininya masih sama. Suaranya kerusak-kerusak. Yang sini adalah tadi apa? Kemiringannya sama dengan 0 sampai dengan 3. Sementara ininya adalah masih yang ini ya. Ini berarti 1.500 sampai dengan 2.000 sampai dengan 2.000 ya. Dan seterusnya. Nanti setiap land unit ada sifat-sifat yang sama seperti itu. Ya. Itu kita kelaskan. Nanti wujudnya kalau ini semakin banyak berarti otomatis semakin banyak. Ya. Nah, setiap land unit itu diprediksikan atau diasumsikan itu memiliki kualitas lahan yang sama, meskipun mungkin jenis tanahnya berbeda. Kualitas lahannya sama. Karena yang kita cari kualitasnya, bukan jenis tanahnya. Di sini karena dia rawa, ketinggiannya rendah, maka pH-nya mungkin rendah. Di sini karena dia kapur, gitu ya, kemudian curah hujannya tinggi, maka ketinggiannya pH-nya mungkin lebih tinggi dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nantinya evaluasi lahan itu akan merujuk pada unit lahan ini. Bukan setiap hektar kita ambil. Kalau setiap hektar kita ambil, alangkah celakanya, alangkah lamanya, alangkah mahalnya. Ini kalau kita menggunakan seperti ini, 3. Tapi coba kalau kita punya data yang lain, gitu ya, kita punya data yang lain, kita punya peta lain, katakan peta kelas drainase. Kelas drainase mau kita pertimbangkan, katakan ada 2 juga, bentuknya seperti ini misalnya gitu ya. Nah, ya kita overlay-kan lagi di sini, kita tambahkan lagi ke sini, sehingga mungkin ada peta, ada anu seperti ini. Nah, gini. Ini semakin ruwet kan berarti kan? Semakin ruwet, semakin banyak. Nah, dengan semakin banyak, diasumsikan semakin teliti, semakin detail. Karena peta yang dipertimbangkan semakin banyak. Ya, peta yang dipertimbangkan semakin banyak, berarti semakin detail angkanya. Dan tanaman yang dipertimbangkan akan semakin pasti kebutuhannya akan tercukupi. Gitu ya. Ini kalau baru 4, bagaimana kalau ditambah lagi? Bagaimana kalau luasnya lebih luas lagi dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau katakan seperti ini yang kita ambil ya, contoh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Benar nggak? 1, 2, ada 9. Ada 9 unit lahan. Ini yang kita ambil contoh adalah ini. Ini untuk exercise kita. Ada 9 unit lahan yang di-offer dari sekian banyak. Maka nantinya rekomendasi tanaman itu akan dibatasi oleh 9 unit lahan. Jadi lahan pertama untuk tanaman apa cocoknya, lahan kedua untuk tanaman apa cocok, dan seterusnya. Ya, nah, bagaimana langkahnya? Kan pertanyaannya begitu, permasalahannya begitu. Langkahnya, maka pada setiap unit lahan ini kita ambil sampel, kita ambil contoh tanah. Contoh tanah itu nanti akan kita kirim ke lab untuk dianalisa. Kalau ini 1.000 hektar, kalau tadi dibandingkan kita ngambil 1.000 contoh, di sini nggak perlu 1.000 contoh, minimal 9 contoh cukup dibawa ke lab. Ya, bagaimana cara ngambilnya? Untuk contoh tanah, untuk luas area unit lahan yang luas, itu mungkin bisa lebih dari 1 sampel. Jadi jangan cuma 1 bor, tapi ada 2 atau 3. Ya, tapi yang sempit cukup sekali, cukup 1. Nah, untuk setiap bor, tanahnya ada 2. Ngambil contohnya 2. 1 adalah data bor tanah, yang kedua data profil tanah. Kita gali tanahnya sedalam 120 cm. Kita baca permukaan tanahnya. Setiap 20 cm kita ambil tanahnya, kita kirim ke lab. Kemudian nanti setiap bor itu per kedalaman 20 cm. Kalau evaluasi kita untuk tanaman semusim, jagung, kacang tanah, padi, cukup sampai 60 cm kita bor. Setiap 20 cm kita angkat, berarti ada data 3 data. Bor 0,20, 20, 20-40, dan 40-60. Tapi kalau pertanian yang kita andalkan adalah tanaman yang jangka panjang, tanaman yang berumur lama, tahunan, maka minimal 120 cm. Per 20 cm kita angkat bornya.
Ya, nah berarti ada 6 data. Ada 6 data yang 6-6-nya harus dianalisa di lab, itu dia yang bikin mahal. Ya, sehingga di sini ada 6, kalau ini luas katakan 2, berarti ada 12. Ya, belum lagi nanti data yang dari profil. Ya, data dari profil juga sebagian kita analisa ke lab meskipun tidak sebanyak itu. Yang lain juga sama. Oke, sehingga nah cara ngambilnya gimana? Sampel-sampel itu gimana di lapangan? Kita bawa plastik yang banyak, nanti kalau SFG, kalau yang ada mau minta contoh itu silakan ya. SFG itu bisa ngebor juga sampelnya. Ngebor per 20, kemudian kita masukkan plastik. Plastik. Padahal minimal data yang kita pakai itu adalah satu sampel itu 2 kilo. Untuk aman. Untuk jaga-jaga kalau ada kesalahan di lab. 2 kilo, sehingga satu titik itu nanti kalau untuk tanaman tahunan itu sekitar 12 kilo. Satu titik. Kalian bisa bayangkan kalau ribuan sampel diambil berapa ton. Bisa keuruk labnya. Ya. Ini sekarang udah cara yang lebih mudah seperti itu. Kemudian nanti untuk setiap sampel dimasukkan ke dalam plastik ya. Plastiknya double, plastik yang satu yang dalam untuk tempat tanahnya, kemudian dimasukkan ke dalam plastik lagi yang sama, di antara 2 plastik itu dikasih label. Kenapa harus ada 2 plastik? Biar labelnya nggak basah, nggak kena embun, sehingga tulisannya tetap bisa dibaca sampai dengan laboratorium. Nanti di laboratorium akan diproses lagi. Oke? Jadi ada bawa plastik, masing-masing sampel itu ada 2 plastik, kemudian dikaret gitu. Dikaret jangan sampai tumpah, harus kuat karetnya. Oke. Kemudian kita bikin profil. Profil itu kedalaman 120, nanti diamati permukaan tanahnya. Dilihat warna tanahnya. Kalian bawa soil mensel lengkap di lapangan, dilihat warna tanahnya. Kalau ada hal-hal yang aneh, bisa ada timbunan liat, kita ambil contoh liatnya, kita bawa ke lab. Ada timbunan kapur, kita ambil kapurnya, kita bawa ke lab. Karena itu untuk penciri-penciri khusus mengetahui jenis tanah. Ya, oke. Dari situ setelah semuanya selesai, nah satu ini ya, satu ini kalau pengalaman saya, kalau kita ingin bagus, satu titik ini dengan ngebor dan dengan profil, dengan tenaga kerja lapangan 2-3 orang, dengan tenaga pengamatan 2 orang, berarti 5 orang, satu tim, ini selesai 2 hari, satu titik. Kalau sehari risiko. Berarti kalau ada 9, 18 hari. Betul ya, 18 hari ya. Itu kalau cuma 9. Kalian bayangkan tempo dulu itu. Tempo dulu bikinnya nggak seperti ini. Jadi ketika ke lapangan bisa berbulan-bulan itu. Sehingga orang-orang yang nggak tahan itu pulang dari lapangan itu bengong itu. Ya, saya kalau di lapangan paling seminggu 10 hari lah. Setelah itu saya harus istirahat dulu, masuk kota gitu ya, bersosialisasi dengan masyarakat kota, baru masuk lagi gitu. Seperti itu. Saya pernah 2 bulan rekor nggak pulang gitu ya. Tapi pindah-pindah gitu ya, pindah-pindah kemana-mana. Oke, itu ya. Jadi dari hasil land unit ini, satu, kita bisa menyederhanakan metodologi. Ya, data yang kita ambil insya Allah tetap akurat. Mengapa akurat? Karena berdasarkan teori yang relevan. Ya, proses pembentukan tanahnya akan seperti ini. Nah, nantinya kalau ingin semakin detail ya gunakan peta yang semakin detail, tambahkan peta lain untuk bahan pertimbangan. Sehingga land unitnya semakin banyak. Tapi ingat, semakin banyak land unit akan semakin lama di lapangan, akan semakin banyak tenaga yang perlu dilibatkan, semakin banyak ahli yang terlibat, dan kemudian prosesnya lebih lama. Ya, hasilnya dikirim ke lab, tunggu sekitar 2-3 bulan, kalau labnya nggak banyak, tapi kalau sampai ribuan tadi ya mungkin bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, jangan-jangan ya, sehingga nggak selesai-selesai. Kalian bisa bayangkan dulu IPB itu pernah bikin analisa ini untuk tanaman gambut 1 juta hektar di Kalimantan, itu bisa dibayangkan, Anda bayangkan bagaimana manajemen lapangannya, bagaimana mengambil sampelnya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita kembali ke ke yang pertama ya, ini ya. Nah, ini